Udah selesai minumnya? Ya. Kita mulai sama-sama ya, nabda bil basmalah. Baca doanya dulu sama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mutaffifin ayat 29 ya. Jadi di ayat 29 sampai dengan 36 ini tadi menceritakan tentang ejekan terhadap orang mukmin. Nah, bagaimana orang mukmin ini ketika hidup di dunia diejek-ejek oleh siapa? Iya, ajromu, orang yang berdosa ya. Tadi udah baca terjemahannya, sudah tahu mungkin sedikit kondisinya. Innal ladzina ajromu, inna sesungguhnya allazina yang ajromu artinya mereka orang yang berdosa. Kanu. Nah, di situ ada kata kanu. Kanu itu fiil madhi apa mudhari? Fiil kanu. Kana yakunu. Mana fiil madhi, mana yang fiil mudhari? Fiil madhi. Kanu itu adalah fiil madhi dari domir hum, ya. Apa artinya kanu? Itu menyatakan keadaan. Jadi kalau fiil madhi itu akan terjadi apa sudah terjadi? Sudah. Nah, maksudnya apa? Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, kanu dulunya waktu hidup di dunia, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, apa yang mereka lakukan? Yad hakun. Apa artinya ada hakun? Menertawakan. Jadi ini orang-orang yang berdosa selama di dunia ya, orang-orang yang berbuat dosa itu suka sekali menertawakan orang beriman. Ada yang pernah diketawain karena pakai jilbab yang lebar mungkin? Ada? Pernah? Kapan? Siapa yang diketawain? Siapa? Kalian yang menertawakan? Iya, bukan kita yang menertawakan. Jangan dong, ini kan lagi cerita orang mukmin dan orang tidak beriman. Oke. Nah, pernah tidak kalian ditertawakan orang ya, atau ada yang ngetawain kalian ketika kalian berbuat melakukan ibadah atau keimanan? Ada? Enggak, sejauh ini belum ada ya. Belum ada ya. Oke, alhamdulillah bagus. Tapi nanti kita nggak tahu kan ke depannya ketika teman-teman di luar gimana. Nggak semua kondisi itu menerima kita dan pilihan-pilihan kita. Waktu saya pertama sekali masuk kuliah itu satu kampus itu tren yang pada saat itu umum adalah orang pakai jilbab itu dicekek, jilbab bunuh diri itu loh. Tahu ya? Iya, dicekek ke belakang gitu ya. Saya bilang itu kalau nyangkut aja di spion mati orangnya itu. Kejeklak. Nah, kenapa saya bilang saya ditertawakan pada saat itu? Karena waktu itu saya anak pondok, anak pesantren, keluaran dari pesantren. Saat orang-orang jilbabnya itu semua diikat ke leher ya, ditarik seketat-ketatnya gitu. Pada saat itu saya sudah pakai jilbab segi 4 yang dijulurkan ke bawah. Nah, khas anak pesantren itu kalau kalian kan boleh dimiringkan. Kalau saya enggak, dia harus lurus ke bawah. Lurus banget sampai garis itu lurus. Dan pernah lihat ya? Ya, nah sampai bisa diginikan, sampai bisa dilekuk begini, ditekuk begini ke dalam, lurus sekali dan ujungnya itu sama. Jadi ujung jilbabnya itu sama panjang kanan kirinya. Kanan bawah, di bawahnya kanan kirinya itu sama. Kalau nggak sama itu bakal disangka, mohon maaf ya, kalau di pesantren saya kalau pakai jilbab nggak rapi itu dianggap orang aneh, gorib. Bukan burik, gorib. Gorib itu artinya aneh, asing. Jadi, nah itu kayak punya Indah tuh. Di bawahnya itu kalau di tempat saya nggak sama panjang kanan kirinya, nah itu dianggap gorib. Apalagi yang kalau lidahnya keluar tuh, lidahnya keluar dikit aja, itu dibilang namanya hijab tahtakir, alias jilbab ngejek. Dianggap nggak rapi. Di pesantren saya standar rapi itu adalah ketika dia setrikaannya lurus banget, kemudian dari atas bisa ditarik gitu ya, di bawah ukurannya sama, di belakang nggak keluar lipatan bagian dalamnya, itu rapi sekali. Tapi ukurannya disamain juga. Iya, enggak dilebarkan sedikit. Nah, dikasih jarak sedikit. Jadi nggak bener-bener ujung sama ujung tuh dilipat. Nah itu kalau di pesantren saya kayak gitu.
Nah, ketika saya masuk pesantren, masuk ke kuliah, masuk kampus, di mana semua orang jilbabnya nyekek, saya satu-satunya yang jilbabnya dipanjangkan, diluruskan. Nah, akhirnya angkatan saya itu kalau nyari yang mana yang namanya putri, mereka cukup ngomong gini, yang jilbabnya kayak gini. Maksudnya jilbabnya dijulurkan. Dan saya satu-satunya yang pakai rok di kampus, di angkatan saya. Cewek ya, kalau cowok kan nggak mungkin. Jadi saya satu-satunya yang pakai rok. Belakangan baru muncul satu persatu teman-teman saya mulai pakai rok gitu. Saya memang tidak pernah pakai celana jeans. Dari saya tamat pesantren, saya sudah dalam hati itu sudah berazam, saya nggak akan pakai celana ketat ya. Saya akan pakai rok. Padahal dulu saya tuh paling males pakai rok. Di pesantren saya tuh orang yang kalau ada pilihan nggak usah pakai rok, saya nggak pakai rok. Nah, sampai satu hari ustazah saya, ada satu hal yang menyakitkan hati saya, tapi itu jadi pelajaran ya. Ada salah satu ustazah saya ngomong kayak gini, saya tahu siapa di antara kalian yang nanti kalau keluar pakaiannya berubah. Guru saya ngomong gitu, ustazah saya ngomong gitu. Ini kalau keluar nanti kata dia pakaiannya ketat, gini-gini. Pokoknya dia, mohon maaf ya, sedikit menghakimi guru saya itu. Nah, saya waktu itu nggak menyangka gitu, saya biasa-biasa aja. Tiba-tiba saya ditunjuk kayak putri gitu. Saya sakit hati sekali tuh. Saya dikatain bakal berubah gitu kan. Saya dikatain bahwa saya bakal pakai celana jeans, baju ketat. Dalam hati saya berazam, tidak bisa. Saya akan tunjukkan kepada guru saya kalau saya tidak akan pakai celana jeans di luar. Sakit hati, tapi sakit hatinya dialihkan kepada yang lain, bukan malah diwujudkan. Kan kita enggak. Dibilang buruk malah kita tunjukkan, iya emang buruk, emang kenapa? Ih kamu bad girl, iya emang bad girl, ya salah lah. Orang yang menyangka kita jelek jadi membenarkan tuh kan, beneran bad girl. Nah, jangan. Dia katanya pelit loh gitu. Terus kita gara-gara dibilang pelit, tiba-tiba dia lewat, kita nggak mau ngasih pinjam barang kita apa, nggak mau ngasih makanan kita. Kan akhirnya di otak dia terbukti, oh bener ya, ternyata emang pelit, nggak salah dong dugaanku. Nah makanya balas dendam, perhatikan ya, tanda petik. Balas dendam terbaik adalah dengan melakukan yang lebih baik. Jangan sampai tuduhan orang itu kepada kita itu benar. Tahu nggak sih, si Fulan tuh pemalas loh. Masa sih iya? Terus gara-gara kita dengar kita disebut pemalas, kita beneran jadi pemalas. Ya, berarti dia bener dong. Ya kan? Sebaliknya kalau kita mau balas dendam, tanda kutip ya, balas dendam adalah lakukan yang sebaliknya. Enggak, siapa bilang aku pemalasnya, aku rajin. Itu ustaz saya, kalimat-kalimat seperti itu saya ingat sekali kata ustaz saya. Jadi beliau bilang gini, kalau kamu ingin membalas orang-orang yang berkata buruk tentang kamu, lakukan yang lebih baik dari dia. Itu caranya. Jadi kalau misalnya yang menghina kamu adalah orang yang nilainya bagus, misalnya pinter, maka lakukan yang lebih baik dari dia. Itu akan menjadi penghinaan satu hari buat dia ketika kamu bisa membalas dengan lebih baik. Dan itu saya lakukan. Saya sempat turun kelas, dan saya lakukan. Saya buat turn back, gitu ya, mengembalikan atau kalau istilahnya itu adalah mukul balik, gitu, memukul balik biar kita bisa masuk ke kelas unggulan lagi. Nah, ketika saya di kampus di mana orang-orang jilbabnya jilbab cekek, kemudian nggak ada yang pakai rok gitu ya, pakai jeans, kemudian bajunya ketat, kaosnya lebih ketat, saya tetap bertahan dengan itu, walaupun konsekuensinya saya akan dilihat aneh, ya kan? Pasti kita akan dilihat aneh. Dan mereka ada aja yang dalam tanda kutip ngebully, bilangin bahwa saya itu di kampus dulu sempat disebut ekstrim, tau ekstrim? Tuh yang dingin-dingin manis itu loh. Es krim. Ekstremis, tau ekstremis? Orang yang terlalu kuat gitu, kayak terlalu memegang banget. Nah, saya sampai disebut gitu, wah Putri itu radikal. Bajunya ketat sekarang, bahkan bajunya lebih panjang dari saya. Nah, jadi ketika kita menjalankan syariat atau kita taat kepada perintah Allah, itu memang akan sangat mungkin terjadi kita ditertawakan. Tapi ingat, yang menertawakan orang beriman adalah ajromu. Siapa itu? Orang berdosa. Pertanyaannya, apakah ajromu ini kafir? Bisa jadi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Berarti ada kemungkinan orang mukmin. Iya. Ada kemungkinan dia orang mukmin. Oke. Ajromu itu artinya orang yang berbuat dosa. Berarti enggak selamanya kafir. Berarti di antara orang beriman ada enggak yang ajromu? Ada. Contohnya? Ya orang yang berdosa kemudian sholat tapi Islam.
Islam, tapi tidak beriman, tidak sempurna keimanannya. Oke teman-teman. Nah, jadi pertama, salah satu hal pertama yang dihadapi oleh orang-orang beriman karena ejekan-ejekan orang, ajromu, orang yang berbuat dosa, yang nomor satu adalah ditertawakan. Kita lihat ya pembalasannya. Ditertawakan oleh orang berbuat dosa. Ini yang dihadapi sama orang beriman. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua di ayat selanjutnya ya. Di ayat selanjutnya, wa idza marru, dan apabila mereka lewat ini yang lewat siapa? Orang beriman. Wa idza marru, dan ketika orang beriman itu lewat di hadapan orang-orang ajromu yang